nama saya Divania Skaresya Nurrahma dengan NIM akhir 76. Di sini saya akan menjelaskan faktor intrinsik dan ekstrinsik pada bahan pangan, di antaranya ada bawang putih, kangkung, timun, susu, dan juga ikan keranjang. Yang pertama ada bawang putih. Faktor intrinsik dari bawang putih yaitu mengandung kadar air yang cukup tinggi. Kadar air yang tinggi dapat mempercepat proses pembusukan jika tidak disimpan dengan benar, seperti pada suhu yang lembab atau terlalu panas. Bawang putih memiliki tingkat kelembapan yang sangat berpengaruh. Semakin tinggi kadar airnya, maka akan semakin mudah bagi mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, kandungan senyawa alisin pada bawang putih dapat menyebabkan bawang putih cepat teroksidasi atau rusak jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat. Senyawa ini dapat menghasilkan bau yang tajam dan mempengaruhi kualitasnya. Selanjutnya, faktor intrinsik penyimpanan bawang putih di tempat yang lembab, sangat tinggi dan lingkungan yang tidak higienis dapat menyebabkan pertumbuhan jamur seperti Penicillium sp dan bakteri seperti Pseudomonas yang berpotensi menyebabkan kebusukan dan penyakit pada bawang putih. Tetapi sebaliknya, jika kelembapan yang sangat rendah dapat menyebabkan bawang putih mengering dan kehilangan kualitasnya. Potensi kerusakan bawang putih yang terlalu lama disimpan dalam kondisi yang salah bisa mengalami pengeringan, kehilangan berat, dan tekstur yang keras. Rasa dan aroma pada bawang putih dapat menurun seiring waktu, terutama jika disimpan pada suhu tinggi atau tidak terkontrol dengan baik. Ini mengurangi daya tariknya sebagai bahan masakan. Yang kedua ada kangkung. Faktor intrinsik kangkung memiliki kandungan air yang tinggi sehingga mudah layu, membusuk, dan menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme. Selain itu, kandungan nutrisi pada kangkung seperti vitamin, mineral, dan gula alami yang mendukung pertumbuhan bakteri serta jamur. Setelah dipanen, kangkung tetap melakukan respirasi yang mengkonsumsi cadangan energinya, menyebabkan penurunan kualitas dan percepatan pelayuan. Lalu, faktor ekstrinsik, paparan sinar matahari langsung yang terkena kangkung setelah panen dapat menyebabkan kangkung cepat layu dan mengurangi kandungan nutrisinya. Pada lingkungan yang kotor atau tidak higienis selama penanganan dan penyimpanan kangkung, dapat menyebabkan kontaminasi oleh bakteri atau jamur seperti Pseudomonas atau Alternaria. Jika kehilangan air akibat respirasi atau penyimpanan pada kelembapan rendah, daun kangkung menjadi layu, kering, dan tampak tidak segar. Lalu jika terkontaminasi oleh mikroorganisme, daun dan batang menjadi lunak, berlendir, dan berbau tidak sedap. Yang ketiga ada susu. Faktor intrinsik dari susu memiliki protein yang tinggi seperti lemak dan karbohidrat, yang menjadi media ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi. Kandungan air yang tinggi membuat susu mudah mengalami kontaminasi mikroba dan pembusukan. Selain itu, jika susu memiliki pH yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, hal itu dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme, khususnya bakteri yang membentuk asam seperti Lactobacillus. Faktor intrinsik dari susu, jika pada kemasan susu yang bocor atau tidak kedap udara, dapat mempermudah masuknya mikroba atau paparan oksigen yang mempercepat kerusakan. Paparan oksigen memicu oksidasi lemak yang menyebabkan susu berbau tengik dan menurunkan kualitas. Potensi kerusakannya, pembentukan gumpalan protein akibat aktivitas mikroba atau pemanasan yang tidak tepat. Kerusakan yang disebabkan oleh bakteri, ragi, atau jamur menghasilkan susu asam dan berlendir atau dapat membusuk. Yang keempat ada ikan keranjang. Faktor intrinsik dari ikan keranjang, ikan memiliki kadar air yang tinggi dan rentan terhadap pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi yang dapat menyebabkan pembusukan. Meskipun ikan keranjang biasanya dikeringkan, tetapi jika proses pengeringannya tidak optimal, kandungan air yang tersisa bisa menyebabkan kerusakan. Protein dan enzim dalam daging ikan bisa mempengaruhi proses pembusukan jika tidak diatur dengan baik. Jika ikan tidak diawetkan dengan benar, enzim yang masih aktif dapat menyebabkan perubahan pada tekstur dan rasa ikan. Selanjutnya, faktor ekstrinsik dari ikan keranjang yaitu suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme bakteri seperti Clostridium sp dan Pseudomonas sp yang dapat menyebabkan pembusukan pada ikan dan menghasilkan bau tidak sedap serta adanya perubahan warna. Bakteri ini berkembang pesat dalam kondisi lembab dan suhu yang tidak terkontrol serta menyebabkan kerusakan pada ikan keranjang. Suhu yang tidak terkontrol dengan baik selama proses pengeringan atau penyimpanan bisa menyebabkan pembusukan, terutama jika kelembapan udara yang sangat tinggi. Yang kelima ada timun.
Faktor intrinsik dari timun, timun memiliki kandungan air sekitar 90-95% yang membuatnya sangat mudah kehilangan kelembapan, menjadi layu, atau membusuk akibat infeksi bakteri Pseudomonas sp atau jamur Alternaria sp. Selain itu, timun mengandung gula, vitamin, dan mineral yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti Pseudomonas atau jamur yang dapat berkembang cepat dan menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, faktor ekstrinsik dari timun. Jika paparan udara dan cahaya yang terkena pada timun dapat meningkatkan oksidasi dan mempercepat proses kerusakan dan menyebabkan warna kulit menjadi pudar dan adanya perubahan rasa serta aroma yang tidak sedap. Potensi kerusakannya, adanya perubahan warna seperti tekstur menjadi lembek dan menjadi layu yang disebabkan oleh kehilangan air melalui respirasi atau transpirasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.